أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adabul imamati wal qudwati. Adab-adab seorang imam dan makmum. Sekarang kita masuk dalam membahas adab-adab berjamaah. Sebagai imam memiliki adab atau etika. Ini di luar syarat sah sholat atau tidaknya. Begitupun sebagai makmum memiliki adab-adab atau etika bermakmum di luar pembahasan syarat sah atau tidaknya sholat. Bikasril qafi wa yajuzu dhammuha, dibaca dengan mengkasrahkan qaf dan boleh mendomahkannya. Qudwah atau qidwah boleh dibaca dengan kasroh, boleh juga dengan doma. Kata qalahu Rasyidi, begitulah mengatakannya Asy-Syaikh Ar-Rasyidi, kama fis sihahi, sebagaimana di dalam kamus as-sihah. Wa aksu dzalika, dan kebalikan dari itu. Tadi bi dhammil qaf wa kasriha, qudwah dan qidwah. Fil misbahi, di dalam kitab al-misbah. Yadbaghi ayyutlabu lil imami adabun thamaniyatun, selayaknya, maksudnya dituntut bagi imam adabun thamaniyatun, memiliki 8 adab ini. Siapa saja yang menjadi imam sholat maka diminta memiliki 8 adab ini. Sekali lagi, bukan masalah sah gak sahnya sholat. Kalau dia sudah melakukan syarat dan rukunnya, sah aja sholat. Cuman ini ngomongin adab, etika dalam menjadi imam. Mestinya dilakukan seperti ini. Umpama tidak dilakukan, kalau memang dia sudah menjalani syarat dan rukunnya, sah-sah aja. Namun kurang bagus. Yang bagus, dia memiliki 8 adab ini ketika menjadi imam. Sehingga harus diperhatikan agar ketika ia menjadi imam, selain memang benar-benar sah sholatnya, tapi juga beradab. Al-awwalu, adab yang pertama bagi imam, ayu khaffifas sholata, hendaknya ia meringankan sholatnya. Ay fi qiraati surati, maksudnya ia meringankan di dalam membaca surat setelah Al-Fatihah. Kalau dia sholat sendiri, silahkan baca surat-surat yang panjang. Baca Yasin rakaat pertama silakan aja sendiri, tidak ada yang mengikuti dia.
Tapi ketika dia menjadi imam, itu adabnya memilih surat-surat yang ringan. Boleh nggak imam ketika sholat membaca surat-surat yang panjang? Boleh aja, kalau makmumnya pada ridho. Kalau makmumnya senang juga dipimpin dengan membaca surat panjang. Tapi kalau makmumnya model kayak kita, ya kayaknya susah. Baru baca dari Al-Hakumut sampai Tabat aja udah ditandai dulu imam. Nah, bagi seorang imam mustilah bijaksana di dalam memilih suratnya. Pama makmumnya orang-orang penghafal Quran, dia demen dipimpin surat panjang, demen dia. Emang makanan dia tiap hari murojaah. Imamnya baca rakaat pertama surat yang panjang, rakaat kedua lanjutannya, demen dia. Karena memang makanan dia tiap hari buat murojaah hafalannya. Tapi modelan kayak kita yang dikit-dikit mau kencing mulu susah. Maka bagi imam harus bijaksana di dalam memilih surat ketika memimpin sholat. Jangan semuanya dikeluarin. Nah, kalau dia sendiri silakan aja. Wa in ruwiya, meskipun terdapat riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi zuhri, dia membaca di dalam sholat zuhurnya bi'tiwalil mufassali, dengan ayat yang panjang dari Al-Mufassal. Al-Mufassal itu mulai dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Itu istilahnya Al-Mufassal, ayat-ayat yang panjang. Ila salasina ayatan, sampai 30 ayat. Itu Rasulullah ketika imam, dia memilih untuk membaca 30 ayat di sholat zuhurnya. Wa fil asri, dan di dalam sholat asar binisfi dzalik, setengah dari itu, berarti 15 ayat. Wa fil maghribi, dan pada sholat maghrib bi awakhiril mufassali, dia baca dengan surat-surat terakhir al-mufassal, ya, An-Naba dan sebelumnya. Itu bacaan Rasulullah ketika sholat maghrib. Meskipun ada riwayat seperti itu, tapi kita masih tetap dituntut untuk meringankan sholat. Jadi kalau diberikan alasan, Nabi aja kalau sholat panjang-panjang tuh sholatnya. Zuhur dibaca mulai dari Hujurat sampai An-Naba, dipilih sekitar itu 30 ayat, kan panjang. Asar 14 ayat. Al-Mufassal pada sholat maghrib juga berlaku, artinya bukan kuliah kulhu. Berarti kita boleh juga dong lihat Rasulullah mimpin siapa, sahabat yang orang teman ibadah semua. Sahabat digeber bacaan panjang dia demen. Kalau kita bisa gerudunda. Nah, ini yang disebut dengan ada fiqhul nusus, ada fiqhul waqi. Nanti itu qawaidnya. Nas berkata apa, lihat kondisi saat itu bagaimana. Sekarang waktu realita kita di kehidupan masyarakat kita seperti apa, ya, mungkin ditingkatkan nanti sedikit demi sedikit, tapi butuh proses. Maka kata pengarang, meskipun ada riwayat Rasulullah bacaannya panjang-panjang, itu bukan menjadi satu alasan kita menyeragamkan sama dengan Rasulullah SAW. Bahkan dalam Sahih Bukhari, ketika ada sahabat rada telat sholat subuhnya, udah mau terakhir waktu habis baru rapi, ditanya sama Rasulullah, "Gini baru habis sholat subuh?" "Iya, emang baru mulai?" "Enggak, kita mulai sih tepat waktu ya Rasulullah, cuman imamnya kepanjangan waktu sholat subuh." Siapa imamnya? "Oh, Mu'ad." Dipanggil Mu'ad. "Afattanun anta ya Mu'ad?" Membuat onar imam. Orang mimpin subuh gini hari baru rapi, ya, setengah 6 baru rapi kalau bahasa kita, dikit lagi mau keluar, ya, ditegur, ngomelin si kaget, ditegur, ya, "Wahai Muaz, kamu mau buat onar." Fakta itu asalnya fitnah, cuman lepas diartikan untuk sahabat. Mau buat kacau, ini hari orang baru rapi sholat subuh,
Tapi giliran ada sahabat yang memimpin sholat baca kumul, dilaporin sama seorang sahabat yang lain. Tuh kalau sholat ketika dia imam bacanya kumul, dia bang apa? Terus di tempat biarin aja. Jadi yang rada panjang ditegur, yang pendek dibiarin aja. Nah itu ada. Boleh nih kita baca panjang, boleh aja, kan kurang ada. Ketika kita menjadi imam, ya semuanya seperti itu. Yang mau jadi imam, jadi khotib, pemimpin tahlil. Kalau urusannya sudah ambil banyak orang, itu harus dipertimbangkan kebijaksanaannya. Kita lagi bawa rombongan, bukan kita sendirian. Ya, dalam hal itu ada yang butuh keperluan, ada yang pengen ini, ada yang punya urusan, nah, sehingga dipilih-pilih yang lebih ringan. Wa ruwiya anna akhir sholatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Dan diriwayatkan bahwasanya sholat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat maghrib. Dalam satu riwayat Nabi terakhir sholat adalah sholat maghrib. Setelah itu Nabi meninggal dunia. Qara'a fiha surata wal mursalati. Rasulullah membaca dalam sholat maghribnya itu surat wal mursalati. Ma shalla ba'daha hatta qubida. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat setelahnya sampai Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlati, dan kesimpulannya, fattakhfifu aula, meringankan sholat ketika menjadi imam itu lebih utama. La siyama idza kathural jam'u, lebih-lebih banyak jamaahnya. Jadi semakin banyak jamaahnya, otomatis yang memiliki keperluan juga semakin banyak. Nah, ada kondisi seperti itu dituntut untuk meringankan adabnya. Kan kalau dia mau baca panjang juga ngomongin sah sholat, ya sah-sah aja. Tapi di sini kita berbicara etika. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Apabila kalian mengimami sholat bagi para jamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudha'ifa wal kabira wa dzal hajati. Karena sesungguhnya di dalam jamaah kalian terdapat orang yang lemah, wal kabira, dan orang-orang tua, wa dzal hajati, dan orang yang punya kebutuhan. Wa idza shalla li nafsihi, namun apabila engkau sholat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka hendaklah kamu memanjangkan sholat sesuai yang engkau kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bijaksana. Sholat kan ibadah paling mulia, paling tinggi, tapi penempatannya juga harus diatur. Nah ini yang disebut dengan ibadah dengan ilmu. Enggak semuanya harus kita memajukan ego kita. Sholat kan kita bacanya lama, pahalanya makin banyak. Ya iman, lihat dulu lagi bawa orang. Enggak semuanya harus kita nurutin apa yang kita mau, harus ada ilmunya. Kalau sendirian silakan baca satu Quran juga nggak ada yang masalah. Tapi kalau kita sedang memimpin orang, nah kita harus lihat. Rasulullah pikir itu jelas benar, di dalam rombongan kalian ada orang-orang sakit, bisa jadi kakinya lagi encok, diri kelamaan tanpa beragam khusyuk. Ada orang yang tua, ada orang yang butuh ini butuh itu setelahnya. Itu sudah dipikirin, sehingga adabnya bagi seorang imam untuk meringankan sholatnya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana yakhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, dan adalah Anas bin Malik melayani menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau pernah berkata, ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wala atamma min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
belum pernah aku sholat di belakang satu orang pun yang ia melakukan sholatnya akhaffa lebih ringan, wala atamma, dan belum pernah aku sholat di belakang orang yang dia lebih sempurna min sholatin, dari mengerjakan sholat, min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita merespon imam, sahabat sudah melakukan itu. Siapa itu imamnya? Fulan, enak tuh dia. Dan kita respon. Siapa itu imamnya? Fulan, dia rada kurang. Sahabat sudah melakukan itu. Kata Anas bin Malik, belum pernah saya ngerasain jadi makmum lebih enak, lebih ringan, lebih sempurna sholatnya kalau yang imamin itu Rasulullah SAW. Kita paling enak dah. Ya paling ringan, paling sempurna, nggak ada duanya. Jadi kita memberikan apresiasi juga, ya. Kalau ada yang kurang kita berikan evaluasi juga sehingga tambah baik. Nah itu adab yang pertama, takhfifus sholat, meringankan sholat bagi imam. Wasani, dan adapun adab yang kedua bagi seorang imam, la yukabbiru ayil imam ma lam yafrughil muadzinu minal iqamah. Tidaklah seorang imam melakukan takbiratul ihramnya malam yafrughil muadzinu, selama muadzinnya belum menyelesaikan minal iqamati, dari qomatnya. Setelah qomat la ilaha illallah baru dia takbir. Nah, itu adabnya. Lalu bagaimana, apakah imam harus menunggu qomat selesai baru diri, atau dalam keadaan masih qomat boleh berdiri? Di para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab kita Syafi'i, imam itu dianjurkan berdiri ketika di dalam qomat masih dikumandangkan, apabila imamnya seorang mukim. Saya nih mukim di sini, di kampung ini. Maka ketika saya menjadi imam, bagi imam yang mukim itu dianjurkan diri, bangun untuk ke tempat sholatnya, ke depan, ke tempat imam, ketika qomatnya masih dikumandangkan. Artinya belum selesai qomat, itu harus dianjurkan untuk diri bagi imam yang statusnya mukim. Tapi bagi imam yang statusnya musafir, dalam perjalanan, di jalan kemana-mana, Bandung, lalu dia musafir di situ, bagi dia imam musafir dianjurkan berdirinya setelah qomat selesai. Paham kira-kira? Nah, maka setiap keadaan itu beda cara. Oh ini harus selesai dulu qomatnya baru diri. Bagi yang musafir imamnya, sekarang kita musafir di sini, kagak. Kita semuanya yang menjadi imam tetap, kan gak ada yang musafir, semuanya orang-orang mukim. Maka bagi imam yang mukim, yang tinggal di satu tempat itu, dia dianjurkan, ya, diminta berdirinya ke tempat imam sebelum qomatnya selesai. Jadi ketika qomat selesai, takbir sebagaimana di sini. Ketika sudah selesai la ilaha illallah, dia udah di tempat, bukan baru bangun. Bangunnya ketika dikumandangkan qomatnya. Nah itu bagi imam yang mukim. Tapi kalau kita jalan kemana-mana menjadi musafir, di situ jadi imam, tungguin qomat selesai baru bangun. Begitu caranya dalam mazhab Syafi'i, sehingga sesuai keadaan kondisinya. Makmum juga harus cepat. Ketika imam udah diri, jangan pada masih duduk aja. Ini supir mau berangkat nih, ini masih jalan nyantai ya. Jadi ketika dia udah di depan, makmum juga sudah selesai dalam barisannya. Sebagaimana imam dituntut beradab, makmum juga harus beradab. Ya, sebagaimana imam nanti mempunyai adab, nanti makmum lebih banyak lagi adabnya dari ini. Nah, seperti itu caranya. Wa ma lam tastawi sufufu, dan selama belum lurus sofnya, fayal tafitu yaminan wa shimalan, sehingga imam menoleh ke kanan dan ke kiri. Fa in ra'a khalalan, maka apabila dia melihat celah dalam barisannya, amara bit taswiyati, ia memerintahkan untuk meluruskan barisannya.
Makanya imam kan berkata sebelum takbir sawu pakai sin, bukan sobu, karena dari taswiyah, mustaqnya taswiyah sin sawu, itu artinya lurus. Kalau sobu beda lagi taratnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyat sof minta maaf sholat, atau banyak dalam riwayat yang lain. Nah itu dianjurkan, dia katakan sebelum itu pakai bahasa Indonesia boleh juga ya, lempengin barisan sholatnya biar sempurna jamaah kita ya, boleh-boleh aja, karena sebelumnya dituntut ada himbauan. Wal muadzinu yuakhirul iqamata anil adzan, dan adabnya muadzin menunda qomatnya dari azan. Biqadris ti'dadin nasi lis-shalah, seukuran siapnya para makmum untuk melaksanakan sholat. Kalau udah rapi semuanya, qobliyah, nah, baru dia qomat. Jadi muadzin itu dia menunda qomatnya ketika semua makmumnya dirasa udah siap ya, untuk menegakkan sholat bersama-sama. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mudafa'atil akhbathin, melarang daripada sholat dalam keadaan menahan dua najis. Rasulullah larang kalau kita sholat menahan buang air kecil dan buang air besar, karena akan menghilangkan kekhusyuan. Wa amara, dan justru Rasulullah memerintahkan bitaqdimil asya, untuk mendahulukan makan malam, talaban li faraghil qalbi, demi mencari kelegaan hatinya. Bagaimana kondisi dijaga. Kita mau sholat, mau kencing, mau buang air besar, itu dulu rapiin. Takutnya kamu buru-buru sholat, kejar jamaah, kagak khusyuk, ya, jadinya kurang konsentrasi, kualitas sholatnya jadi turun. Rapiin itu. Sebagaimana kita mau sholat, sementara hidangan makan malam sudah disediakan, makan dulu, rapiin itu. Jadi kalau sholat kan lebih penting dari makan. Jadi dia beribadah dengan nafsunya. Lihat dong petunjuk Rasulullah bagaimana. Kalau sudah dihidangkan, itu dulu kita rapiin, karena sholat mencari kelegaan hati. Kalau udah dihidangkan, kalau masih dimasak, sholat dulu kelamaan. Ini takdimul asya tuh di depan mata kita. Kita mau sholat nih, nasi kuburi udah senampan di depan muka kita, umpama itu dulu rapiin. Tapi kalau dipotong dulu, dibeli dulu ya kelamaan, sholat dulu. Kalau masih diproses, sholat dulu. Cuman kalau ada di depan muka kita, itu dulu rapiin. Apa aja gitu. Kalau yang sedang kita kerjakan, umpama nanti kita sholat jadi kagak khusyuk, itu dulu rapiin. Karena yang kita cari di dalam sholat adalah sudah pelong kelegaan. Nah, umpama dah selesai sholat, nah itulah hadiyun Nabi, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa ya, kita pakai ilmunya, caranya sehingga benar. Wathalithu, dan yang ketiga adab imam, yarfa'ul imamu sawtahu bitakbirat. Imam dianjurkan meninggikan suaranya ketika melafazkan takbir-takbirnya, mulai takbiratul ihram, takbir intiqal, nah, semuanya dibaca dengan keras. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu, dan makmum tidak mengeraskan suaranya illa biqadri ma yusmi'u nafsahu, kecuali dengan seukuran suara dia yang memperdengarkan dirinya sendiri. Bidhammil ya'i, bacanya dengan dhammah ya, wa kasril mimi, dan kasrah mim, ayil ma'mumu nafsahu. Jadi seorang imam memang dituntut untuk kencang, Allahu Akbar, biar semua jamaahnya kedengeran. Makmum boleh dia mengangkat suaranya, tapi kedengeran dirinya doang. Jangan ikutan kencang juga daripada imam. Ntar imam bingung nih siapa yang imamnya sih, semuanya kencang. Dia boleh mengencangkan, mengangkat suaranya. Umpama diikut juga Allahu Akbar, tapi seukuran buat yang dengar dirinya doang. Yang kencang-kencang banget itu sebenarnya, karena yang dengar dirinya doang. Tapi kalau sampai kedengeran sop 4, yang ngomong makmumnya sop pertama, udah kencang ada tuh gitu. Pelanin dikit. Begitupun dalam membaca rukun-rukun qauli, ya, Fatihah,
tahiyat, sholawat, itu syaratnya rukun qauli harus dibaca, kitanya yang baca kedengeran. Tapi jangan kekencangan juga sehingga tetangganya dengar banget. Nanti kekencangan ya, aneh jadi ketukar-tukar baca juga karena di kekencangan. Nah, kita memang diminta untuk memperdengarkan bacaan-bacaan kita, tapi seukuran kita doang yang dengar. Berarti kekencangan yang benar ya, sebatas kita angkat suara untuk memperdengarkan diri sendiri. Wa yanwil imamu al-imamata, dan seorang imam meniatkan untuk menjadi imam. Nah, imaman kalau dibaca dalam niatnya, liyanalal fadla ay fadlal jamaati, agar ia mendapati keutamaan berjamaahnya. Fa idza lam yanwil imamata, apabila seorang imam tidak niat imamah, disebut imaman, jadi disebut begitu, tidak dihadirkan dalam hatinya, sahhat sholatuhu munfaridan, maka sah sholatnya namun menjadi sholat munfarid. Wa sahhat sholatul qaumil makmumin, dan menjadi sah sholat makmumnya idza nawawil iqtida'a bihi, apabila para makmumnya itu niat mengikuti dengannya, ai bizalikal imami, imam tersebut. Ya makmumnya dia tahu itu imamnya dia baca imaman, jadi sah juga. Tapi bagi imamnya menjadi sholat munfarid. Sah nggak? Sah, cuman nggak mendapatkan fadilah jamaah, itu aja. Oh sah nih karena dia jadi imam, sah tetap nggak dapat fadilah jamaah aja. Karena ketika dia memimpin tidak menghadirkan imaman, saya menjadi imam lillahi ta'ala. Ini berlaku pada sholat selain Jumat. Tapi kalau sholat Jumat imamnya yang melihatkan imaman, dia sah dia. Ya, karena di antara syarat Jumat ketika imam tadi harus menghadirkan imaman. Karena dibahasnya pada bab Jumatan. Fa in tarakal ma'mumu hadhihin niyata wa nadu fadlal qudwati, dan mereka mendapati keutamaan bermakmum. Fa in tarakal ma'mumu, meskipun makmumnya meninggalkan hadhihin niyata, niat iqtida, makmumnya dia baca makmuman atau tidak menghadirkan makmuman, au syakka fiha, atau dia ragu di dalamnya, wa taba'ahu, namun dia mengikuti imam, fi fi'lin, di dalam perbuatannya, au salamin, atau salamnya, ba'dan tizarin kathirin, setelah penantian yang lama, lil mutaba'ati, untuk mengikuti imam tersebut, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Bukan lagi nggak dapat jamaah, tapi batal sholat itu makmum. Li'annahu waqafaha, karena sesungguhnya makmum itu menggantungkan sholatnya ala sholati ghairihi, dengan sholat selainnya. Maksudnya imam yang tanpa niat imam itu, bila rabitatin bainahuma, tanpa ada ikatan di antara keduanya. Imam mimpin sholat, kagak menghadirkan niat imaman, makmum ngikutin di belakangnya tanpa menghadirkan makmuman juga. Ini nggak ada robit nih, ini nggak ada hubungannya, nggak ada talinya. Tapi makmum ngikutin gerakan imam dengan menunggu yang lama. Dia udah rapi nih baca Fatihah. Walil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baca Fatihah udah rapi, umpama dibaca surat ilal jinnati wan nas, harusnya kan ruku. Orang di munfarid dia enggak menghadirkan makmumannya, sementara imamnya juga saat itu enggak menghadirkan imaman. Kan kagak ada lempengannya nih, sama-sama sholat, cuman gerakan dia pengen ngikutin gerakan imam, batal sholat itu makmum. Karena dia melakukan sholat yang tidak ada hubungannya dengan orang lain, maksudnya imam yang tidak menghadirkan imaman. Nah itu penting. Maka imam biar ingin selamat semua makmumnya, hadirkan aja ya imamannya. Umpama nanti tidak ada yang menghadirkan makmuman, sudah ada robitnya, dia bisa mengikuti gerakan imam tanpa batal sholatnya. Warabi'u, dan adab yang keempat, seorang imam yusirru bi du'a'il istiftah, imam memelankan bacaan doa iftitahnya, wa ta'awudzi, dan bacaan ta'awudznya, kal munfaridi, seperti orang yang sholat munfarid. Doa iftitah, ta'awudz ini sunnah, maka imam bacanya dengan sir pelan.
Ai wakal makmumi aidon, begitu juga bagi makmum bacaan iftitah dan ta'awuznya pelan meskipun dia lakukan dalam sholat yang jahar. Wa yajharu bil fatihati, namun ia menjaharkan bacaan fatihahnya, wasurati, dan bacaan suratnya, ba'daha, setelahnya, setelah itu fatihah, fi jami'i rak'atai subhi, pada seluruh 2 rakaat subuh, wa ulayil maghribi wal isya, dan 2 rakaat pertama maghrib juga sholat isya. Ini semuanya yang sholatnya jahar, ya, kita dituntut oleh imam mengeraskan, menjaharkan bacaannya. Umpama pada sholat jahar imam bacanya sir, tadi subuh nih dia ngimamin baca fatihahnya sir, boleh nggak? Ini boleh aja, cuma kurang adabnya ketika sholat jahar dia dibaca keras, baik fatihah maupun suratnya. Wa kadzalika munfarid, dan demikian juga berlaku bagi sholat munfarid. Kita sholat subuh munfarid, adabnya dikeraskan juga, sebab sholat subuh di mana tempat yang dianjurkan keras. Wa yajharu biqaulihi, dan imam menjaharkan, mengeraskan pada perkataannya amin fi sholatil jahriyati, pada sholat jaharnya. Jadi ketika waladhdallin imamnya juga baca amin keras juga kalau memang sholatnya sholat jahar, sehingga bersamaan dengan aminnya makmum. Ay wa mithluhul munfaridu, dan seperti itu juga sholat orang yang munfarid. Kalau sholatnya jahar munfarid, baca aminnya keras juga. Wa kadzalikal ma'mumu 'ala sahih, dan begitu juga makmum atas pendapat yang sahih. Sawa'un kana al-jam'u qalilan aw katsiran, sama saja jumlah jamaahnya sedikit atau banyak. Wa kadzalika liqira'ati imamihi la liqira'ati nafsihi, begitu juga karena bacaan imamnya, bukan karena bacaan sendirinya, bacaan makmumnya. Wala yusannu ta'minu lil ma'mumi li qira'atil imam, namun tidak disunnahkan membaca amin bagi makmum karena bacaan imam fi sirriyati, dalam sholat yang sir. Wa in jaharul imamu bidzalika, meskipun imam bacanya keras dengan demikian itu. Umpama sholat sir, sholat yang disunnahkan, dianjurkan untuk baca pelan, sholat zuhur, imam bacanya kencang, ini sholat zuhur nih, alhamdulillahirabbil alamin, boleh nggak? Boleh, bukan kurang adab. Nanti ketika waladhdallin, makmum jangan ngomong amin, sebab itu tempat sir, dari aja dari imam sendiri yang baca jahar. Wa yaqrunu bi dhammir ra, dan membarengkan bacanya dengan dhammah ra-nya, yaqrunu alal afsahi, menurut pendapat yang paling fasih, yaqrunu. Wa qad tuqsam, dan terkadang dikasrahkan, ya, yuqrinu atau yaqrinu. Al ma'mumu, seorang makmum, ta'minahu, akan aminnya, bitakminil imami, dengan aminnya imam, ma'an, secara bersamaan, la taqiban lahu, tidak setelah imam. Jadi satu-satunya tempat di mana imam dan makmum ngelakuinnya bareng itu pada amin. Selebihnya makmum harus lebih terakhir. Imam takbir baru makmum takbir, nggak boleh ngebarengin, batal. Imam ruku selesai baru makmum ruku, nah itu harus terakhir makmum. Tapi tempat di mana makmum dan imam ngelakuinnya bareng pada amin itu. Aila ba'dahu wala qablahu, bukan setelah atau sebelum imam, bareng baca aminnya. Walaysa fis sholati mawdi'un, dan tidak ada di dalam sholat satu tempat yustahabbu, disunnahkan, ayyaqtarina fihi qaulul ma'mum, agar bacaan makmum berbarengan biqaulil imami, dengan perkataan imam, illa fi qaulihi amin, kecuali pada perkataannya amin. Jadi satu-satunya tempat gerakan makmum dan imam bareng itu ada pada aminnya. Karena pada saat itu juga malaikat mengaminkan, jadi semua makhluk yang sholat saat itu aminnya bareng-bareng. Wa amma fi baqil aqwali, dan adapun di perkataan-perkataan lainnya, Fatihah, ya, dan seterusnya, falyata'akhkharu qaulul ma'mum, hendaknya makmum mengakhirkan bacaannya, an qaulil imami, dari bacaan imam. Ntar baca Fatihahnya setelah Fatihah imam, diakhirkan, ya, beda dengan amin, itu berbarengan. Wa yajharul imamu wal munfaridu, dan menjaharkan imam juga orang yang sholat munfarid,
Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita di mazhab kita nih ya, baca Bismillahnya jahar. Tapi kalau mazhab yang lain, Hambali dan sebagainya sir, tetap dibaca Bismillah karena Bismillah termasuk daripada surat Al-Fatihah, Fatihah rukun sholat. Kemarin ada sholat di Masjidil Haram, kayaknya imamnya dia baca Bismillah bukan dibaca, itu yang kagak denger ya, dibaca pelan langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin, boleh dalam mazhab dia. Kalau mazhab kita Syafi'i itu dijaharkan atau dikeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah bagus. Bifanfa'na bibarakatihim wa hadina husna bihurmatihim wa nismati wa rifatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bifanfa'na bibarakatihim wa hadina husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bifanfa'na bibarakatihim wa hadina husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim